Hai. Di video kali ini saya akan bagikan resep bolu sakura yang bikinnya praktis dan bahan-bahannya mudah didapat. Langkah pertama, kita siapkan gula pasir sebanyak 150 gram. Di sini gulanya akan kita masak sampai mencair. Dan jangan lupa gunakan api kecil. Nah, kalau teksturnya sudah sama seperti yang ada di dalam video, selanjutnya kita masukkan air mineral yang hangat sebanyak 250 ml. Jangan lupa untuk terus diaduk dan kalau sudah mendidih, angkat dan tunggu sampai berada dalam suhu ruang. Selanjutnya kita siapkan tepung terigu kurang lebih sebanyak 250 gram. Setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, dan semuanya akan diayak secara bersamaan. Aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata. Selanjutnya kita masukkan karamel yang sudah dalam kondisi dingin. Masukkan karamelnya secara bertahap ya. Aduk adonan sampai betul-betul merata di semua bagian. Lalu selanjutnya ada setengah sendok teh vanili bubuk. Kalau teman-teman mau pakai vanili cair juga boleh ya. Selanjutnya, masukkan 50 gram mentega cair atau setara dengan 5 sendok makan. Selanjutnya, masukkan 1 sachet susu kental manis atau setara dengan 25 gram. Aduk adonan sampai semua bahan tercampur dengan merata. Lalu selanjutnya kita pindahkan ke dalam loyang. Di sini saya pakai loyang yang berukuran 16 x 16. Setelah semua adonan terisi di dalam loyang, selanjutnya jangan lupa untuk loyangnya sedikit dihentak-hentakan supaya menghindari adanya udara yang terjebak di bagian dasar adonan kita. Kalau sudah, selanjutnya kita akan masukkan loyang ke dalam panci kukusan yang terlebih dahulu sudah dipanaskan. Kukus selama 30-40 menit dengan menggunakan api yang cenderung sedang. Dan jika sudah matang seperti yang ada di dalam video, maka kita bisa keluarkan loyang dari dalam kukusan. Dan selanjutnya jangan lupa untuk dibalik. Untuk cake ini jika sudah matang sebaiknya kita diamkan atau kita dinginkan dulu kurang lebih selama 30-40 menit atau sampai cake-nya betul-betul ngeset di bagian dalam. Dan kalau cake sudah berada dalam suhu ruang, maka cake sudah bisa untuk dipotong. Cake ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide cemilan di rumah ataupun untuk teman-teman yang ingin mempunyai ide jualan ataupun ide snack box di rumah. Dan ini bisa teman-teman gunakan plastik OPP seperti yang ada dalam video. Teman-teman bisa gulung dengan rapi dan kalau sudah boleh ditambahkan dengan stiker supaya jadi lebih menarik. Nah, untuk satu loyang ini saya bisa menghasilkan 14 slice. Tapi kembali lagi tergantung dari teman-teman mau memotong cake-nya tebal ataupun tipis. Nah, untuk teman-teman yang ingin memiliki ide usaha snack box, teman-teman bisa siapkan kotak mika. Di sini saya pakai kotak mika yang berukuran 18 x 18. Selanjutnya, di sini akan saya perlihatkan untuk tekstur cake-nya.
Sini teman-teman bisa lihat ya, serat-seratnya sangat lembut dan ini cake-nya betul-betul fluffy banget. Juga untuk rasanya yang gurih dan juga manis, menjadikan cake ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk teman-teman coba di rumah. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.